Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan juga International Association of Suicide Prevention mengatakan bahwa setiap 20 detik setidaknya terdapat satu orang meninggal akibat bunuh diri. Lantas siapkah kita jika dalam 20 detik ke depan kita menemukan orang di sekitar kita meninggal akibat bunuh diri? Saya Sasti Wulandari selama beberapa menit ke depan akan mengajak Anda untuk sadar betapa pentingnya peranan lingkungan sosial terhadap kesehatan mental, terutama pada para lanjut usia. Saya telah mengumpulkan beberapa artikel. Pertama, seorang pria lanjut usia ditemukan meninggal dunia gantung diri, diduga akibat kurangnya perhatian. Artikel kedua, setelah berkali-kali mencoba bunuh diri, seorang lanjut usia ditemukan meninggal dunia gantung diri di kamar mandi kediamannya. Dan artikel ketiga, seorang pria lanjut usia di Purwakarta ditemukan meninggal dunia gantung diri. Ini membuktikan bahwa sebetulnya kesehatan mental pada para lanjut usia itu tak lagi masalah sepele. Sebetulnya, membahas isu kesehatan mental, hal ini sudah menjadi urgensi yang penting untuk dibahas, bahkan hingga ke mata dunia. Indonesia, salah satu kabupatennya, yaitu di Kabupaten Gunung Kidul, menjadi kabupaten dengan kasus bunuh diri pada lansia tertinggi di Indonesia. Dan di sini juga menyatakan dan membuktikan bahwa lanjut usia juga rentan terkena gangguan mental. Para lanjut usia dapat terindikasi terkena gangguan mental atau yang biasa kita sebut dengan late life depression, yang biasanya mulai timbul atau mulai muncul pada perkiraan usia di atas 60 tahun. Dari sana, memiliki beberapa faktor, mulai dari faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor setelah berkarir atau setelah pensiun, dan yang terakhir adalah faktor karena adanya rasa sepi yang menyelimuti pribadi seseorang. Ketika seseorang merasa sepi dan beberapa faktor-faktor lainnya, itu akan mulai muncul gejala-gejala depresi secara perlahan. Mulai dari susah makan, susah tidur, menarik diri dari sosial, dan masih banyak lagi. Lantas, kita apabila tahu seseorang di sekitar kita membutuhkan bantuan, apa yang harus kita lakukan? Di sini, kita perlu membagi menjadi dua kelompok terlebih dahulu kepada para lanjut usia. Para lanjut usia itu secara lingkungan ada pada dua lingkungan. Yang pertama yaitu para lanjut usia yang masih tinggal dengan keluarganya. Dan yang kedua adalah para lanjut usia yang sudah tidak tinggal dengan keluarganya atau yang tinggal di rumah pelayanan sosial atau yang kita tahu dengan panti jompo. Jika dua orang lansia dengan lingkungan yang berbeda itu dipertemukan, mereka bisa jadi memiliki kualitas hidup yang berbeda. Karena berdasarkan hasil penelitian dari beberapa dokter di RSUD Sutomo Surabaya, itu dinyatakan bahwa kualitas hidup seseorang yang tinggal masih dengan keluarganya dan yang tinggal di rumah pelayanan sosial atau di panti jompo itu memiliki kualitas yang berbeda. Kualitas yang lebih baik cenderung berada pada lansia yang masih tinggal dengan keluarganya
Dari hal tersebut, kita bisa menjadikan dua pihak untuk menjadi sasaran antara untuk mengintervensi para lansia ini agar terbebas dari gangguan mental. Yang pertama adalah pihak keluarga itu sendiri, dan yang kedua adalah instansi pemerintah yang menaungi rumah pelayanan sosial dan juga yayasan-yayasan, seperti dinas sosial. Dari dua sasaran antara tersebut, kita bisa mendorong semangat para lansia untuk menjalani hidupnya. Dengan cara yang bagaimana? Kita dapat melakukan gerakan 101 atau 1 hour a day. Gerakan ini terinspirasi dari masalah-masalah yang kerap terjadi di keluarga, hubungan antara orang tua dengan anak. Ketika kita beranjak dewasa, seorang anak beranjak dewasa dan sudah memiliki kesibukan masing-masing dan juga tanggung jawab masing-masing, beberapa kalangan akan mengalami proses komunikasi yang semakin lambat kepada orang tuanya. Mereka akan cenderung tidak memperhatikan atau hanya sekedar bertanya, bukan yang betul-betul menanyakan dan melindungi atau berusaha untuk menenangkan. Dari sana, gerakan ini menggerakkan kita untuk setidaknya memiliki interaksi selama 1 jam dalam 1 hari kepada para lansia yang masih ada di sekitar kita, baik itu di rumah maupun yang di luar. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara untuk meningkatkan motivasi para lansia agar lebih menikmati kehidupannya. Yang pertama bisa dilakukan dengan menjalani hobi-hobi mereka ataupun kegiatan-kegiatan baru yang sifatnya hiburan. Seperti misalkan bermain musik, kemudian melukis, memasak, bermain olahraga yang ringan. Itu akan menimbulkan kegiatan-kegiatan yang membuat mereka refresh. Musik sendiri itu ada hubungannya dengan perubahan emosi seseorang. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh panca indera cenderung dapat menjadi stimulus untuk perubahan emosi-emosi yang ada. Oleh karena itu, disinilah kita sebagai seseorang yang mendampingi para lansia itu dapat mengajak mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Selain itu, ada beberapa hal juga yang dapat kita lakukan. Yang pertama, mulai dari mengajak berbicara, sekedar mengobrol selama beberapa saat. Itu juga akan menimbulkan atau meningkatkan kepercayaan mereka, mengurangi rasa kosong di dalam diri mereka. Dengan hal tersebut, mereka dapat melalui hari-hari dengan lebih baik. Berdasarkan beberapa hal yang bisa kita lakukan tersebut, saya teringat kepada sebuah kutipan dari Oprah Winfrey, di mana itu berbunyi, I know for sure, family should be the place where you can be your most complete self. Di mana seseorang itu dapat menjadi pribadi yang utuh ketika mereka masih lekat dengan keluarganya. Layaknya orang tua yang begitu penuh harap dan penuh kasih, membesarkan kita dan merawat kita. Bagaimana jika kita melakukan hal yang sama? Untuk memberikan yang terbaik bagi mereka dan menikmati hari-hari mereka. And now, it's our turns to complete ourselves by loving our family. Saya Sasti Wulandari, pamit undur diri.